Shalom teman-teman semua, selamat berjumpa di Kones Channel. Di channel ini Anda akan mendengarkan, bahkan menyaksikan di video-video yang kami akan sajikan, video-video yang terbaik yang akan mengubah hidup Anda dan juga paradigma Anda. Selamat menyaksikan. Nah, seperti biasa, kalau kita mau memahami kebenaran firman ini, maka kita harus kembali ke akar Ibrani yang benar, ya, sehingga kita dapat menangkap semua kebenaran firman dengan baik dan mempunyai fondasi, membangun fondasi ya, di dalam pengenalan akan firman ini dengan benar. Ya, kalau tidak kembali ke akar Ibrani yang benar, maka banyak sekali terjadi penyimpangan-penyimpangan. Karena pola akar Ibrani yang benar itu kaya raya, dan di luar pola Ibrani itu miskin, ya. Dan kita akan tetap memilih pola Ibrani yang kaya raya tersebut, ya. Dan juga jangan pernah lupa bahwa membahas kitab Kilyahna atau Wahyu itu ada prinsipnya, yaitu nubuatan adalah pattern, ya. Nubuat adalah sebuah pola, Jadi prophecy is a pattern. Jadi kita jangan pernah lupa akan hal ini, ya. Oke, kita akan masuk di dalam pembahasan kita, tapi kita akan terlebih dahulu untuk membacanya di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat 8 sampai yang ke-11. Wahyu 2 8 sampai 11. Bisa minta tolong untuk Henok bisa membaca buat kita semua. Terima kasih. Dan tuliskanlah hal-hal ini kepada malaikat gereja orang-orang Smyrna. Dia yang pertama dan yang terakhir, yang pernah mati, tetapi sudah hidup lagi, mengatakan, aku tahu perbuatan-perbuatan kesukaran dan kemiskinanmu, padahal engkau kaya, juga hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi, padahal bukan. Malah sebaliknya mereka adalah sinagoga Satan. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara, agar kamu dicobai dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Siapa yang menang, ia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Amin. Ya, terima kasih. Ya, kita akan masuk di dalam pembahasan dari Kehilat Smyrna, ya, Kehilat Smyrna. Tidak panjang ayatnya, hanya 4 ayat saja, ya, dibandingkan dengan kehilat-kehilat yang lain. Kelihatannya ini yang paling pendek, ya, tetapi mempunyai makna yang luar biasa. Kita akan lihat satu persatu. Yang pertama adalah seperti yang sudah kita tahu bahwa kehilat-kehilat ini, gereja-gereja ini ada di Asia Kecil yang sekarang ada di Turki, ya, itu yang saya lingkari. Dan juga tulisan ini, surat ini diberikan kepada malaikat gereja atau malaikat kehilat. Kita sudah belajar tentang malaikat di dalam sesi yang sebelumnya, bahwa malaikat di dalam kehilat ini adalah pembawa kebenaran firman, ya, pembawa kebenaran firman, dan inilah yang diberikan daripada Yeshua HaMashiach untuk juga disampaikan kepada jemaat orang-orang yang ada di daerah Smyrna, ya. Dan yang kemudian kita setelah pelajari hal ini, yang berikutnya adalah dikatakan bahwa dia yang pertama dan yang terakhir, ya. Tetap sebuah konsistensi yang ada di dalam kebenaran firman mengenai Alef dan Tau, ya, Alef dan Tau. Alef itu simbolnya kepala lembu, dan Tau itu simbolnya adalah 2 ranting yang bersilang, ya. Siapa dia? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach adalah pemimpin kita, raja kita, Elohim kita, ya, yang tergantung di salib. Ada covenant, ya, ada perjanjian. Jadi tetap ini merupakan satu signature atau tanda tangan yang Bapak Yahweh berikan
dari Kejadian sampai Kilyahna, sampai Wahyu, ya. Jadi tidak akan berubah. Kemudian dikatakan bahwa yang pernah mati tetapi sudah hidup lagi. Jadi Yeshua HaMashiach sudah hidup di dalam tubuh kemuliaan, tidak lagi seperti sebelum kematiannya di kayu salib, tetapi sekarang dia sudah dengan tubuh kemuliaan dan tetap mewakili kita sebagai manusia. Dan di satu sisi, di dimensi sisi yang lain, Yeshua HaMashiach adalah mempelai laki-laki dan kita adalah mempelai perempuan. Dia adalah raja kita, ya, dan kita adalah para mempelainya. Ini tidak ada hubungannya dengan poligami. Jadi jangan salah diartikan. Saya tidak mengajarkan atau tidak mengatakan bahwa inilah hubungan poligami. Tuhan itu poligami. Tidak, itu pikiran ngawur dan pikiran ngeres. Ya, kita tidak berbicara soal itu. Ini adalah sebuah persekutuan. Yeshua HaMashiach adalah kepala kita dan kita adalah tubuhnya. Ya, jadi itulah yang menjadi gambaran antara hubungan Yeshua HaMashiach dengan kita dan kita dengan Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, kita akan lanjutkan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-9 ya dan ke-10 ya. Coba kita akan fokus dan coba kita akan baca sekali lagi Wahyu 2 ayat 9 dan 10 ini. Ya, tolong Henok bisa baca sekali lagi untuk kita semua. Terima kasih. Aku tahu perbuatan-perbuatan dan kesukaran dan kemiskinanmu. Padahal engkau kaya. Jiwa hujatan dari mereka yang menyebut diri mereka Yahudi. Padahal bukan. Malah sebaliknya mereka adalah sinagoga Satan. Janganlah engkau takut terhadap apa yang segera engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan di antara kamu ke dalam penjara agar kamu dicobai, dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Kalau kita lihat akan hal ini, secara sekilas bahwa Kehilat atau jemaat di Smyrna ini mengalami tekanan yang sangat luar biasa. Ya, karena Yeshua mengatakan bahwa aku tahu perbuatan-perbuatan, kesukaran dan kemiskinanmu. Ya. Yeshua tahu kondisi-kondisi seperti ini. Dan kalau kita tahu dari perkataan Yeshua selanjutnya bahwa akan ada derita dan juga dicobai, ya. Dan akan ada sengsara, dijebloskan penjara, ya. Ini satu kondisi yang sebetulnya tidak nyaman. Tetapi kita mau lihat apa yang dikatakan oleh Yeshua mengenai jemaat yang ada di Smyrna ini. Kita akan masuk terlebih dahulu untuk melihat apa yang dimaksud dengan kata Smyrna. Ya, Smyrna itu dalam bahasa aslinya itu adalah dari kata myrrh, ya. Bahasa Inggrisnya itu tulisannya M-Y-R-R-H. Bahasa Indonesianya itu mur. Ini bukan mur baut, saudara ya. Jangan salah, ya. Nggak ada hubungannya dengan obeng dan mur. Tidak. Tapi ini adalah mur. Mur ini adalah bahan untuk dupa. Bahan untuk wangi-wangian. Juga bahan untuk membalsem. Ya, nanti kita akan melihat mur ini. Dan myrrh ini ternyata ya kalau kita bisa melihat itu dia dihasilkan dari satu jenis pohon yang berduri, saudara. Ya, jadi myrrh itu adalah jadi satu dari golongan jenis komifora, yaitu pohon yang berduri, ya, dan kemudian ada prosesnya untuk dapat menghasilkan myrrh ini, ya, dan kita akan melihat lebih dalam lagi, tapi saya berikan asal katanya Smyrna itu dari myrrh, ya, yang diambil dari pohon yang berduri ini. Nah, kita akan masuk bahwa myrrh ini ternyata itu bukan hal yang baru di dunia ini. Akan tetapi itu sudah ada sejak zaman Kejadian. Kalau kita lihat ya ayatnya di dalam Kejadian 37 ayat 25. Ya, tolong Henok bisa membacanya. Terima kasih. Kemudian duduklah mereka untuk makan roti. Ketika mereka melayangkan pandangannya dan melihat,
Maka tampaklah suatu kafilah orang Ismail yang datang dari Gilead, dan unta-unta mereka yang mengangkut rempah-rempah dan balsam dan mur sedang berjalan untuk mengangkutnya ke Mesir. Iya, kalau sudah lihat cerita kisah daripada ayat ini, yaitu saat Yosef itu dimasukkan lubang kering oleh saudara-saudaranya dan kemudian hendak dijual, rencananya mau dibunuh, tetapi saat itu ada kafilah orang-orang Ismaili yang lewat di situ, ya, dan di situ mereka ternyata membawa barang-barang dagangan, dan kemudian Yosef dijual sebagai budak untuk dijual ke Misraim, ke Mesir. Nah, kalau kita lihat apa yang dibawa oleh orang-orang Ismaili ini adalah rempah-rempah, balsam, dan myrrh. Di sini ada kata myrrh, jadi myrrh ini itu suatu hal yang bukan baru, saudara, tetapi itu sudah ada sejak zamannya Yosef. Ya, itu berarti sudah sekitar 4.000 sampai 5.000 tahun yang lalu, saudara, sekitar begitu. Ya, jadi ini sudah lama sekali orang-orang dunia ini itu sudah orang-orang zaman-zaman itu sudah mengenal myrrh ini sudah ada. Oke, kita akan lihat selanjutnya, ya, yang membuktikan bahwa myrrh ini itu sudah ada sejak lama sekali, ya, sejak zaman daripada penulisan Alkitab. Kita akan lihat yang berikut, yaitu di dalam Keluaran 30 ayat 23 sampai 25. Ya, silakan. Dan haruslah engkau mengambil bagimu sendiri rempah-rempah terbaik, 500 shikal mur murni dan kayu manis, balsam setengah dari itu, 250 shikal, dan batangan kayu balsam 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, menurut shikal kekudusan, dan 1 hin minyak zaitun. Dan haruslah engkau membuat itu suatu minyak urapan kudus, suatu campuran rempah-rempah, suatu karya seorang peramu. Itulah minyak urapan kudus. Ya, terima kasih. Kalau saudara lihat di dalam pembuatan tabernakel, ya, kalau hari kemarin kita sedang membahas mengenai kemah suci, ya, Moshe disuruh oleh Bapak Yahweh untuk membuat minyak urapan, dan salah satu bahan daripada minyak urapan itu adalah myrrh yang murni, ya. Jadi myrrh ini sudah ada zamannya Moshe, saudara. Luar biasa, ya. Ini satu pohon yang cukup punya usia juga ini, ya. Bukan cuma pohon yang baru ada di tengah-tengah kita sekarang, tidak. Tetapi sejak zaman Moshe itu juga sudah terkenal, ya, myrrh ini. Kemudian kita akan lihat lagi mengenai myrrh, yaitu di dalam Ester 2 ayat 12. Ya, silakan. Dan ketika tiba giliran tiap-tiap gadis untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, setelah selesai perawatannya selama 12 bulan sesuai peraturan bagi para wanita, sebab harus dipenuhi seluruh waktu perawatannya, 6 bulan untuk pemakaian minyak myrrh, dan 6 bulan untuk pemakaian minyak kasai, serta wangi-wangian bagi para wanita. Iya, terima kasih. Saudara lihat lagi, di sini ada minyak myrrh yang dipakai untuk merempah-rempahi atau meminyaki hadasah, ya, di dalam persiapannya untuk ketemu dengan sang raja, yaitu Raja Ahasveros. Nah, di sini, ya, zaman daripada saat ini adalah zaman daripada Medo Persia. Itu sudah ada myrrh, ya, sudah terkenal bahan ini, dan bahan ini hanya dipakai untuk merempah-rempahi atau meramu atau mengolesi di tubuh daripada para permaisuri. Berarti bahan ini tuh nggak main-main, saudara. Ini bahan yang betul-betul high quality, yang sangat-sangat luar biasa, ya, sangat-sangat luar biasa. Oke, kita akan teruskan untuk melihat myrrh ini sehingga kita bisa mendapatkan pengertiannya secara jelas. Yang berikutnya yang kita akan baca dari tolong dibaca ayat yang ditampilkan, saya ketutupan ini. Ya, Matius 2 ayat 11, Pak Yosef. Iya, silakan. Dan setelah tiba di rumah itu, mereka mendapati bayi itu bersama Maria, ibunya, dan sambil bersujud mereka menyembah dia, dan seraya membuka barang-barang berharganya. Mereka mempersembahkan kepadanya persembahan emas, kemenyan, dan mur. Ya, terima kasih.
Saudara bisa lihat di sini, ini adalah persembahan-persembahan yang dibawa oleh raja-raja dari timur. Ya, dari timur. Nah, kalau kita lihat dari timur, berarti raja-raja ini mengarah ke barat, mendekat kepada hadirat Bapa Yahweh. Ya, itu yang pelajaran kemarin ya. Nah, di sini mereka membawa hadiah untuk diberikan kepada raja yang baru dilahirkan, yaitu Yeshua HaMashiach. Ya, dan di sini mereka salah satunya selain membawa emas, kemenyan, dan mereka membawa myrrh. Ya, ini raja-raja membawa myrrh, saudara. Ini bukan hal yang murah, ini hal yang mahal. Ya, jadi sejak dari dulu itu harga daripada myrrh ini itu memang selangit, saudara, maksudnya ya. Jadi mahal sekali. Nah, ayat ini juga saya mau mengkritisi sebentar karena ditulis di dalam ada kata bayi. Ya, karena bayi ini nggak tepat, saudara. Ya, karena apa? Karena sebetulnya usia yang diperkirakan adalah 2 tahun. Jadi sebetulnya kata yang tepat itu tidak menggunakan kata bayi, tetapi balita atau toddler. Ya, jadi Yeshua saat itu sudah mendekati umur 2 tahun, ya, bukan bayi lagi atau yang dikandang, tidak, tetapi sudah ada di rumah, ya, lihat ya. Dan setelah tiba di rumah itu, ya, jadi kalau saudara ada lihat orang Majus ngunjungin gubuk, itu penyesatan, ya. Jadi orang Majus itu kalau mereka lihat ketemu dengan baby, ya, masih baby, itu keliru, saudara. Sebetulnya harus sudah 2 tahun, ya. Yang benar di sini. Karena itu saya ambil gambar yang betul-betul mendekati kebenarannya, tidak lagi di kandang, ya. Ketemunya tidak lagi di kandang, tetapi di rumah, ya. Saya buatkan gambar yang saya pilihkan gambar yang ada rumahnya, bukan lagi ada gubuknya, ya, bukan. Jadi yang gubuk itu ya program penyesatan, ya, yang dilakukan oleh setan, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa raja-raja Majus ini mereka tahu, ya, bahwa mereka akan mempersembahkan kepada seorang raja yang baru saja lahir. Karena itu mereka nggak main-main. Mereka pasti ambil dengan kualitas yang terbaik, ya, baik emasnya, baik kemenyannya, dan juga myrrh-nya. Nah, kalau sudah lihat ada 3 jenis persembahan yang dibawa oleh orang Majus ini, emas, kemenyan, dan myrrh. Ini bukan berarti cuma kebetulan begitu saja, tidak. Akan tetapi ini ada maknanya. Emas itu merupakan persembahan untuk raja. Ya, kemenyan adalah persembahan yang biasa dipergunakan untuk imam besar. Itu kemenyan. Dan myrrh itu biasanya dipergunakan sebagai balsam untuk kematian raja-raja. Itu dibalsam dengan myrrh, dibubuhi myrrh untuk supaya proses pembusukan daripada tubuh yang sudah mati itu tidak terlalu cepat dan juga tetap berbau wangi, saudara. Itu menggunakan myrrh, ya. Nah, mungkin saudara akan melihat bagaimana mereka bisa tahu. Saya yakin Ruah Yahweh Elohim telah mendorong mereka, ya, untuk membawa 3 hal ini, yaitu emas, kemenyan, dan myrrh. Ya, dan ini bukan hal yang murah. Ini bukan kemenyan-kemenyan yang dipakai oleh dukun-dukun itu, saudara, bukan, ya. Memang bahasa Indonesianya kemenyan, ya, tapi bahasa Inggrisnya Franciscan, kalau tidak salah, ya, Franciscan. Nah, ini suatu kemenyan yang mempunyai nilai yang tinggi untuk raja-raja. Jadi bukan kemenyannya kalau mau pergi ke apa itu namanya, orang-orang minta persembahan kekayaan ke dukun-dukun, mereka ada kemenyan. Tidak seperti itu. Ya, nah kemudian kalau saudara lihat pada saat kematian Yeshua HaMashiach juga tubuhnya dilumuri oleh myrrh. Jadi saat sebelum goa itu ditutup oleh batu karena diletakkan di satu gua baru, pekuburan baru milik daripada Yusuf orang Arimatea, ya. Tubuh daripada Yeshua itu dikafani dan sebelum dikafani dilumuri myrrh. Dari mana kita bisa tahu, ya? Dan siapakah yang memberinya, yang menyediakannya? Inilah dia, saudara. Yaitu di dalam
Saya ketutupan ini aplikasi saya ini. Enok bisa lihat ya, itu di ayatnya ada di mana itu? Yohanes 19, 38-40. Ya, silakan tolong dibaca sekalian. Dan setelah hal itu, Yusuf dari Arimatea yang menjadi murid Yeshua, tetapi dengan sembunyi-sembunyi karena takut akan orang-orang Yahudi, dia meminta kepada Pilatus agar dapat mengambil mayat Yeshua, dan Pilatus mengizinkannya. Lalu ia datang dan mengambil mayat Yeshua. Dan datanglah juga Nikodemus, orang yang datang kepada Yeshua pada malam hari yang pertama itu, sambil membawa campuran minyak mur dan gaharu, kira-kira 100 liter. Lalu mereka mengambil mayat Yeshua dan membalutnya dengan kain linen bersama rempah-rempah, sebagaimana adat yang berlaku pada orang-orang Yahudi untuk mempersiapkan penguburan. Iya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini? Di sini juga dipakai myrrh, ya, yang dibawa oleh siapa? Nikodemus. Ya, kalau kita lihat Nikodemus, berarti kita bisa kembali ke pembahasan mengenai Yohanes 3, ya, Yohanes 3. Nikodemus adalah salah satu Sanhedrin, ya, petinggi daripada orang-orang Israel saat itu yang berbincang-bincang tentang keselamatan dengan Yeshua HaMashiach. Ya, luar biasa. Nikodemus jatuh cinta kepada Yeshua HaMashiach, sehingga pada saat kematian dia terus mengikutinya dan dia membawa kira-kira 100 liter, itu 100 pound, ya, 100 pound, ya, daripada minyak myrrh ini, ya, untuk apa? Untuk merempah-rempahi, membalsam daripada tubuh Yeshua. Dan ini merupakan penggenapan apa yang kita lihat tadi di dalam Matius, di mana salah satu hadiah daripada raja-raja di timur itu adalah myrrh. Ya, inilah penggenapannya. Yeshua mengenakan myrrh ini, ya, luar biasa. Nah, kita akan lihat bagaimana proses mendapatkan myrrh, ya, bagaimana proses mendapatkan myrrh ini. Nah, myrrh ini didapat dari satu pohon yang juga jenisnya itu berduri, saudara. Ya, nah prosesnya adalah pohon ini dilukai, saudara. Ya, sengaja dilukai, ya, dan kemudian karena dia dilukai, maka automatically dia mengeluarkan getah. Ya, jadi pohon ini dilukai, kemudian pohon ini akan mengeluarkan getah, dan getahnya ini dibiarkan mengering, ya. Nah, saat getah ini mengering, ya, menjadi keras, dan inilah yang menjadi yang namanya resin, ya, daripada myrrh tadi, ya. Jadi seperti kristal-kristal begitu, ya, resin, kristal-kristal, dan inilah yang diambil, ya, inilah yang diambil. Kalau sudah lihat yang sudah mengkristal itu di sebelah kiri atas itu ada tulisan MYRRH, MYRRH, myrrh bacanya, itu kristalnya seperti itu. Tetapi sebelum mengkristal, dia keluar getah, saudara. Kalau saudara tahu getah ini kira-kira model kayak pohon karet, begitu ya. Jadi model seperti itu. Jadi pohonnya dilukai, kalau pohon karet dilukai kan dapat getah karetnya, itu kan ditampung ya. Nah, tapi yang ini getahnya dibiarkan sehingga mengering, saudara ya. Nah, begitu mengering, itu dia baru bisa diambil. Kalau pohon ini tidak dilukai, maka dia tidak akan menghasilkan yang namanya kristal myrrh tadi. Ya, baru bisa dihasilkan kalau dia dilukai, saudara. Ya, nah, kita akan melihat lebih dalam. Ya, berapa harga daripada myrrh ini, saudara? Ya, berapa harga daripada kristal atau resin daripada myrrh ini? Ya. Nah, ini dia. Saya coba mencarinya dan ternyata 1 kilo itu harganya $57, saudara. Kalau dikurskan Indonesia dengan kurs 14.900 sekian, hari ini ya 1 kilo itu harganya 854.000, lebih sedikit. Ya, saya nggak tahu harga beras, tapi saya coba mencarinya harga beras di Indonesia average atau kurang lebih itu sekitar 12.000 per kilo.
Jadi kalau untuk mendapatkan myrrh dibutuhkan 71 karung beras, ya, 71 kilo, ya, karung beras, ya, 71 kilo beratnya, ya. Jadi untuk kalau satu karungnya 1 kilo, ya berarti butuh 71 karung, ya, untuk mendapatkan 1 kilo myrrh. Mahal sekali saya bilang, ya. Dan kemudian kalau kita lihat, ya, mengapa gereja ini ada hubungannya dengan myrrh tadi? Kita sudah baca ayat sebelumnya, dikatakan bahwa gereja ini menerima banyak hal yang menyakitkan, penderitaan, dicobai, bahkan dipenjara, bahkan Yesua sendiri dikatakan kamu harus setia sampai mati, ya. Ada luka-luka yang diberikan dari luar sehingga gereja atau kehilat ini menerima penderitaan-penderitaan. Seperti pohon myrrh itu yang dibuat menderita, dilukai, dibuat menderita. Ya, tetapi apa yang terjadi pada saat pohon myrrh ini dilukai, pada saat gereja ini mengalami penderitaan, dicobai, bahkan ada yang dibunuh, ada yang dipenjara, ya, ada yang difitnah. Akan tetapi yang dikeluarkan itu menghasilkan sesuatu yang berharga. Menghasilkan sesuatu yang sangat mahal, sangat precious, sangat upscale, luar biasa sekali, yang bisa dipergunakan dan harum lagi baunya, ya. Nah, kalau kita lihat di dalam 1 Kefa, ya, saya nggak kelihatan nih ayatnya. Ya, coba tolong Henok bisa dibaca. 1 Kefa berapa itu? 1 Kefa. Petrus 2, 20-23. Ya, silakan. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Elohim. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Hamasya pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Iya, terima kasih. Saudara bisa melihat di sini bahwa Yesua telah meninggalkan teladan bagi kita semua. Yesua menjadi teladan, menjadi contoh di dalam kehidupan kita. Dalam hal apa dia menjadi contoh? Ternyata yang difokuskan di dalam Kefa ini, 1 Petrus 2, 1 Kefa 2 ini, ayat 20 sampai 23 ini, adalah pada saat Yesua mengalami banyak hal yang menurut ukuran dunia itu sebuah penderitaan yang luar biasa. Ya, penderitaan yang tidak terbayangkan. Mulai dari yang sederhana sampai yang kompleks, yang sangat berat. Tetapi dalam hal ini dia tidak berbuat dosa dan tidak ada dalam mulutnya itu tipu daya. Dan dia tidak membalas caci maki atau tidak kembali mengancam atau sebagainya, tetapi Yesua hanya menyerahkan kepada Bapa Yahweh itu semua. Ya, dia tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang beraura negatif, ya, sehingga inilah yang menjadi teladan di mana kita mempelai Yesua HaMasyiah juga harus memperhatikan hal ini. Saat Yesua ada di kayu salib, Yesua berkata, "Ya Bapa, ampunkanlah kepada mereka, sebab mereka tidak tahu perbuatan apa yang mereka lakukan." Ya, Lukas 2:34. Yesua di dalam penderitaannya yang luar biasa, kalimatnya tetap positif, auranya tetap positif, ya, dan dia bahkan melebihi itu aja, tidak cuma positif, tapi dia mintakan ampun kepada orang-orang itu. Ini sangat luar biasa sekali.
Dan inilah teladan yang Bapa Yahweh melalui Yeshua HaMashiach berikan di dalam kehidupan kita. Tidak ada kepahitan di dalam Yeshua, yang ada hanya pengampunan. Tidak ada yang namanya beban di dalam pikirannya. Dia serahkan semua kepada Bapa Yahweh. Ya, hari-hari ini mempelai Yeshua HaMashiach, saya tahu di banyak tempat mereka menghadapi masalah, yaitu diejek, diolok, bahkan ada yang sampai dikucilkan, diusir, di persecution, ya, karena nama Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Tetapi ingat, saat itu terjadi, apa yang keluar dari pohon mur itu, kita harus perhatikan. Kita punya teladan, yaitu Yeshua, yang seperti pohon mur itu. Saat dia diperlakukan dengan tidak adil, yang dikeluarkan adalah suatu kualitas hidup yang upskill, suatu kualitas hidup yang memberkati, menjadi wangi. Karena ini mur ini adalah bahan pewangi, saudara ya, bahan balsam yang wangi sekali. Ya, kita sudah lihat di atas, bahkan menjadi bahan untuk merempah-rempahi tubuhnya permaisuri. Saudara. Ini nggak luar biasa, ya. Jadi saat Yeshua diperlakukan seperti ini, saat saudara yang telah menerima kebenaran Bapa Yahweh dalam Yeshua masih dikucilkan, diolok-olok, ya, tidak dianggap, ya, dianggap sesat. Jangan berkecil hati. Tunjukkan bahwa Ruah Yahweh Elohim itu menghasilkan sesuatu yang positif dalam kehidupan saudara. Ya, inilah makna daripada mur itu. Ya, dan dikatakan di dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, ya. Tolong Henok bisa dibaca untuk kita semua. Janganlah engkau takut terhadap apa yang akan segera engkau derita. Lihatlah, si Satan akan segera menjebloskan dari antara kamu ke dalam penjara dan kamu dicobai, dan kamu akan mengalami kesukaran 10 hari. Jadilah setia sampai pada kematian, dan aku akan memberikan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, terima kasih. Saudara bisa lihat, jadilah setia sampai pada kematian, ya, sampai titik di mana Bapak Yahweh memanggil kita. Baik nanti tidak lama lagi melalui rapture, ataupun ada yang mungkin masih dapat kesempatan untuk meninggal dunia. Saya nggak tahu yang mana dulu lebih cepat, ya. Tetapi memang rapture sudah tidak lama lagi. Tetapi kita harus tetap setia. Dengan kesetiaan ini, ya, walaupun di dalam kondisi yang sangat ekstrim, dilukai, maka hasil luka itu adalah sesuatu hal yang menyenangkan hati daripada Bapa kita, yaitu Bapa Yahweh. Ya, dan Yeshua HaMashiach akan memberikan mahkota kehidupan, ya, bagi mereka yang setia. Kalau yang tidak setia, ya pasti tidak dapat mahkota, boro-boro dapat mahkota. Ya, terseret setan, terkecoh, terseret setan, akhirnya undur dan jatuh, tidak sampai masuk Syamayim, masuk ke Gehenna atau lautan api. Rugi besar. Jadi Yeshua akan memberikan mahkota kehidupan buat yang setia. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi, ya, dikatakan bahwa ayat yang ke-11, tolong bisa dibaca, Henok. Siapa yang mempunyai telinga, biarlah dia mendengarkan apa yang Roh katakan kepada gereja-gereja. Siapa yang menang, dia sekali-kali tidak akan ditimpa oleh kematian kedua. Ya, terima kasih. Dikatakan bahwa siapa yang menang, ya, siapa yang setia dapat mahkota, siapa yang menang tidak akan ditimpakan kematian yang kedua atau kematian kedua. Apa itu kematian kedua? Coba kita lihat yang dimaksud dengan kematian kedua ini. Ya, Yeshua pernah di satu saat pada pelayanannya itu dia membangkitkan Lazarus, ya, membangkitkan Lazarus. Tetapi kita lihat dari apa yang diperkatakan Yeshua, saat itu Lazarus memang sudah mati, saudara, ya, bahkan dikatakan 4 hari, ya, tubuh manusia itu kalau 4 hari sudah meleleh, sudah mulai mencair, ya, dan bau busuk,
Ya, tapi apa yang dikatakan oleh Yeshua? Coba minta tolong Henok bisa baca Yohanes 11 ayat 11 sampai 14. Terima kasih. Dia mengatakan hal-hal itu. Dan sesudah itu, dia berkata kepada mereka, Lazarus, sahabat kita telah tertidur, tetapi aku pergi supaya aku dapat membangunkannya. Lalu murid-muridnya berkata, Tuhan, jika dia telah tertidur, ia akan disembuhkan. Namun Yesus telah berbicara mengenai kematiannya. Sedangkan mereka itu berpikir bahwa dia berbicara tentang tidur sebagai istirahat. Oleh karena itu, kemudian Yesus berkata terus terang kepada mereka, Lazarus sudah meninggal. Ya, terima kasih. Saudara bisa lihat di sini, fakta secara manusiawi, Lazarus itu mati, saudara, sudah meninggal. Tetapi apa yang dikatakan oleh Yeshua itu memberikan suatu pelajaran buat kita sampai hari ini. Bahwa Lazarus dia mati di dalam iman percaya kepada Yeshua HaMashiach. Karena itu Yeshua berkata dia tidur. Tidak menggunakan kata mati. Ya, baru Yeshua katakan meninggal karena murid-murid tidak ngeh, tidak paham dengan kata tidur itu. Ya, sehingga Yeshua terus terang Lazarus udah meninggal. Ya, tetapi kalau saya lihat kalimat sebelumnya Yeshua bilang pada murid-muridnya, dia tertidur supaya aku dapat membangunkannya. Siapapun yang meninggal atau mati di dalam iman kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach itu termasuk tertidur. Karena apa? Karena satu kali nanti Yeshua akan membangunkannya. Dan saat itu dikenakan tubuh kemuliaan, masuk ke dalam Syamayim yang luar biasa. Ya, tapi kalau kata mati itu konotasinya itu terpisah untuk selama-lamanya, itu mati, saudara. Ya, jadi dalam hal ini Yeshua mengatakan itu tidur. Ya, walaupun secara sudut pandang manusiawi itu sudah meninggal, sudah mati, dan itu juga diakui oleh Yeshua. Nah, jadi pada saat untuk orang-orang yang setelah kematian Yeshua ya, kematian Yeshua, saya pernah ajarkan hal ini di dalam pengajaran pilih mana kain lenan halus atau kain jubah putih atau lenan halus. Ini pengajaran di situ. Nah, kalau manusia sekarang yang percaya beriman kepada Bapa Yahweh, dia secara fisik itu mati, dikubur, rest in peace, iya kan? Kubur di dalam tanah, ya. Nah, itu mati, meninggal dunia. Tetapi sebetulnya, ya, spiritnya, rohnya, tubuh rohnya itu langsung ada bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Dan inilah yang disebut sebagai tidur. Karena apa? Karena secara fisik dia tidur fisiknya, tetapi secara kesadarannya dia sudah berada bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Tinggal menunggu rapture saja, ya. Dan saat rapture, maka tubuh yang telah mati itu dibangkitkan dan diberi tubuh kemuliaan dan masuk ke dalam hadirat Bapa Yahweh. Nah, kemudian untuk yang masih hidup akan diubah dalam sekejap mata, ya. Masuk di dalam tubuh kemuliaan dan kemudian naik ke Syamayim bersama-sama dengan Yeshua HaMashiach. Inilah rapture, ya. Jadi karena itu kenapa di ayat Lukas tadi Yeshua mengatakan tidur, karena satu kali nanti akan dibangunkan. Tetapi kalau mati itu berarti akan terpisah untuk selama-lamanya, ya. Saya pernah ajarkan ini di materi pilih mana, jubah putih atau lenan halus. Nah, kalau begitu kematian yang kedua itu apa? Kematian yang kedua, kematian yang pertama itu secara fisik, tetapi kematian yang kedua, ya, itu adalah di dalam Wahyu 20 ayat 14. Tolong Henok bisa baca buat kita. Dan maut serta alam maut dilemparkan ke dalam lautan api, yaitu Gehenna. Ini adalah kematian kedua. Sudah bisa lihat?
Wahyu sendiri menyatakan lautan api adalah kematian kedua. Kematian pertama adalah secara fisik saja, tetapi kematian yang kedua adalah orang-orang ini dibangkitkan di dalam tubuh yang rusak dan kemudian dibuang langsung ke dalam lautan api untuk selama-lamanya. Kemarin di dalam Tabernakel, kitab suci, kemah suci yang session yang kedua, saya jelaskan mengenai barat dan timur dijauhkan dari hadirat Bapa Yahweh. Ya, coba saudara yang belum mampir ke sana, tolong dilihat kembali, dipelajari, ya, dan saudara akan mendapatkan bahwa tempat ini, lautan api ini, adalah satu tempat yang tidak ada kehadiran Bapa Yahweh. Padahal Bapa Yahweh itu besarnya luar biasa, lebih besar dari Syamayim, ya. Tetapi tempat ini, inilah yang disebut sebagai sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, yaitu dijauhkan dari hadirat Bapa Yahweh. Dan di sini tempat di mana Satan dan malaikat-malaikatnya serta orang-orang yang memberontak, yang menolak keselamatan melalui Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach akan menempati tempat ini untuk selama-lamanya. Dan inilah yang disebut kematian yang kedua. Tidak ada jalan untuk lolos dari tempat ini, ya. Jadi jangan percaya dengan pengajaran-pengajaran palsu yang mengatakan manusia akan disiksa 10.000 tahun dan setelah itu akan diberi kesempatan untuk reinkarnasi dan diselamatkan. Itu semua adalah bohong belaka, ya. Jadi jangan percaya, ya. Karena itu tolong baca ayat di dalam Matius 5, 11, dan 12. Ya, silakan Henok. Berbahagialah kamu bila karena aku mereka mencela kamu dan menganiaya, bahkan mengatakan setiap perkataan jahat terhadap kamu dengan berdusta. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena pahalamu besar di Syamayim. Sebab demikianlah mereka telah menganiaya para nabi sebelum kamu. Haleluya. Saudara bisa lihat di sini ayat ini yang dikatakan oleh Yeshua di dalam pengajarannya di atas bukit. Berbahagialah itu dalam bahasa Inggrisnya blessed. Diberkatilah engkau. Bagaimana diberkati? Padahal menerima cela, aniaya, perkataan yang jahat, difitnah, digosipin, ya, dengan dusta. Tapi Yeshua berkata, berbahagialah bila kamu karena aku, ya, bukan karena kesalahanmu, ya, karena aku, karena Yeshua HaMashiach, karena kita ada di dalam Bapa Yahweh, dalam Yeshua HaMashiach ada banyak orang mencela kamu, bahkan menganiaya kamu, menghasut dengan perkataan yang jahat, dan menggosipkan dengan dusta. Yeshua berkata, bersukacitalah, tidak usah sedih, ya, dan bergembiralah. Karena apa? Pahalamu, rewardsmu, hadiahmu besar di Syamayim, ya. Dan itu juga mereka lakukan kepada para nabi sebelum kamu, ya. Banyak nabi-nabi, Yeremia, ada banyak nabi yang juga disiksa seperti itu. Daniel, Hananya, Misael, Azaria, ya, dan yang lainnya, mereka menerima hal yang sama. Tetapi dikatakan oleh Yeshua, berbahagia, kamu diberkati. Asal karena Yeshua. Karena kita betul-betul ada di dalam kebenaran firman yang betul. Jangan kecil hati, saudara. Memang kita ini minoritas, tapi saudara jangan punya hati yang minoritas. Kita punya hati yang besar karena janji Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Kita harus bersukacita dan bergembira. Ya, nggak usah bersedih. Saudara-saudara yang lain tetap mencela, mengata-ngatain kita sesat lah, ya, mengatain kita pikirannya sudah nggak beres lah, ya, bahkan mungkin mempersulit ini dan itu, ya, mengancam ini dan itu, ya, dengan banyak hal. Saya juga dengar dari beberapa para mempelai Yeshua HaMashiach kesaksian-kesaksian mereka.
Yesus berkata bersukacitalah, bergembiralah. Nggak ada yang perlu disedihkan. Bahkan itu nanti saudara akan lihat, itulah pahalamu yang besar. Besar loh, bukan kecil loh, besar. Di Syamayim, saudara. Ya, luar biasa sekali janji daripada Bapa Yahweh. Sekarang pilihan saudara. Mau pilih yang mana? Saudara hidup di bumi ini menjadi pohon duri, ya, semak duri, atau menjadi pohon mur. Memang ada durinya, tetapi saat itu dilukai, kualitas hidup wangi di hadapan Bapa Yahweh, dipersembahkan untuk raja-raja. Hidup kita mempersembahkan hidup kita sebagai wangi-wangian di hadapan Bapa Yahweh, ya, melalui kehidupan kita. Itulah mur. Ya, kita akan lanjutkan minggu yang akan datang di dalam session yang berikutnya, session yang ketiga, Wahyu Fatsal yang kedua. Sekali lagi saya ingatkan, tetap ingatkan bahwa hari ini kita sudah masukin cycle 3,5 tahun Shemitah yang pertama. Tidak lama lagi akan ada rapture. Bahkan Yeshua mengatakan bahwa waktunya akan dipersingkat, Matius 24:22. Dan bila waktunya tidak diperpendek, maka semua manusia tidak akan ada yang selamat. Karena orang-orang pilihan waktunya akan dipersingkat. Karena itu, pelajari di dalam rahasia 1290 hari, 1335 hari, kita akan mendapatkan bahwa rapture melalui pola Shemitah akan terjadi sekitar awal Januari 26 atau akhir Desember 2025. Berjaga-jagalah, tujuannya ini supaya kita berjaga-jaga. Ya, tujuannya bukan untuk sok-sokan atau meramal, tidak. Tapi tujuannya supaya kita waspada karena timingnya sudah sangat-sangat dekat. Dan siapa yang belum masuk di dalam keselamatan, masuklah melalui pintu yang benar, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi, dan siapa yang berseru di dalam nama Yahweh akan diselamatkan. Tidak di dalam nama si Arab, si Yunani, atau siapapun juga. Hanya nama Yahweh akan diselamatkan. Setelah itu, jangan lupa saudara harus melangkah dengan iman masuk dalam baptisan yang benar, dengan nama yang benar, dan diputuskan dengan ikatan terhadap nama Arab, nama Yunani, nama Tionghoa, nama Chinese, nama dewa-dewa asing. Putuskan semua. Belajar di dalam pola kebenaran yang benar, yaitu Tanak dan Brit Karasa, dan berjalan bersama-sama dengan Bapa Yahweh, Bashem Adonai, Yeshua HaMashiach sampai rapture terjadi. Siapa yang membutuhkan informasi baptisan pembaruan, saudara bisa kunjungi ke pelayananmenorah.com, dan di sini saudara bisa mendapatkan sebelah kiri atas di bawah dekatnya home, saudara akan lihat ada link, klik di sana dan ada daftar untuk mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang akan membantu, membimbing saudara untuk di dalam baptisan pembaharuan. Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Shalom.